Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu husna wa faddalallahu mujahidina alal qa'idina ajran azima darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kanallahu ghafurur rahima. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan ini saya akan kembali mengulas tentang sifat atau menghindari sifat qu'ud. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan tentang sifat qu'ud. Sahabat pendengar, hari ini kita sudah memasuki tahun 2024. Mari kita memasuki tahun 2024 ini dengan penuh rasa optimis. Dan tentu sikap optimis itu tentu mesti kita raih dengan perjuangan. Oleh karena itu, saya sedikit pada kesempatan sekali lagi mengulas tentang qu'ud. Jadi sifat qu'ud itu berasal dari kata qa'adah yang artinya duduk sesudah ia berdiri. Jadi qu'ud ini sikap mandek setelah sebelumnya pernah berjalan. Sedangkan secara istilah dalam konteks dengan aktivitas, qu'ud adalah sikap malas dan enggan beramal dikarenakan sebab-sebab tertentu. Perkara yang menyebabkan seseorang sampai dijangkiti atau dihinggapi sikap qu'ud tentulah banyak macamnya. Dengan demikian tentu secara umum qu'ud adalah sikap yang harus dihindari. Ia bukan saja berakibat buruk bagi individu, tetapi juga berakibat buruk bagi jamaah atau bagi komunitas kita, tentunya khususnya di lingkungan kita Universitas Muhammadiyah Palembang atau secara kolektif. Agar lebih jelas, saya akan menyampaikan bagian dari sikap-sikap atau sifat yang membuat seseorang sedang terjangkit penyakit qu'ud. Pertama, berlambat-lambat dalam menjalankan perintah kebaikan. Di antara tanda sikap qu'ud adalah berlambat dalam menjalankan perintah kebaikan, senang mengakhirkannya, dan menunda-nunda pelaksanaan kebaikan. Jika ada pertemuan, sering datang terlambat. Jika ada amanah, sering ia tunaikan mendadak dan di akhir waktu. Jika ada peluang-peluang kebaikan, ia lambat berpartisipasi. Disinyalir dalam surat Al-A'raf ayat 24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Yang kedua, jadi tanda dari sikap qu'ud itu tidak memiliki perhatian terhadap masalah umat. Ini juga bagian dari qu'ud atau cueknya minta ampun. Sikap tidak mengacukan dan tidak peduli terhadap kebaikan bersama. Yang ia pikirkan mungkin hanya kebaikan individunya saja. Tak peduli dengan orang lain atau umat atau komunitas lain. Masa bodoh padahal permasalahan dan agenda-agenda kebaikan bersama di masyarakat itu sedemikian banyaknya dan menuntut perhatian dari orang-orang yang soleh. Dalam hadis dikatakan, barang siapa tidak peduli dengan kaum muslimin secara umum, maka ia bukan termasuk golongan mereka. Yang ketiga,
sengaja membatasi diri dari pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek kebaikan bersama. Konsekuensi dari orang yang tidak peduli dengan kaum muslimin adalah ia cenderung membatasi diri dari aktivitas kebaikan. Ia menjadi makhluk individualis. Ini juga sikap yang harus dibenahi. Privasi tentu sah-sah saja dan setiap orang membutuhkannya. Tapi kalau kemudian dalam rangka privasi ini ia mengalahkan amal-amal soleh yang bersifat sosial dan berjamaah, tentu sudah berlebihan. Bahkan kadang dalam rangka membatasi diri, ia menyembunyikan keberadaannya. Di sana tidak dibatasi atau tidak dibalas, atau di WA tidak dibalas dan seterusnya, di telepon tidak diangkat, lain-lain sebagainya. Sahabat pendengar yang berbahagia, kita sudah mengetahui sifat-sifat atau orang-orang yang terjangkit sifat qu'ud. Selanjutnya kita melihat apa atau akibat yang diakibatkan dari sikap yang qu'ud tadi atau sifat qu'ud tadi, atau akibat-akibat buruknya. Pertama, menjadi orang lemah. Ini risiko yang buruk dari sifat qu'ud. Banyak potensi dirinya yang akhirnya tidak termaksimalkan atau bahkan tidak keluar sama sekali. Yang kedua, menghadapi banyak masalah dan fitnah. Dalam surat Al-Anfal, dan berhati-hatilah terhadap fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jika seorang menghadapi banyak masalah dan pekerjaan yang seolah tidak selesai-selesai, cobaan yang juga tak pernah berhenti datang, jangan-jangan karena ia masih banyak santainya daripada amalnya, kurang cekatan dalam bersikap, dan kurang sigap memanfaatkan kesempatan. Yang ketiga dan yang terakhir, penyesalan dan tertunda kesuksesan. Sikap qu'ud bermalas-malasan, santai-santai itu membuat seseorang tertunda dalam menyelesaikan amalnya. Begitu amalnya tertunda, maka kesuksesannya pun tertunda. Semakin banyak yang tertunda, semakin banyak pula kegagalan yang menghinggapinya. Hidupnya menjadi tidak efektif, banyak waktu dan umurnya terbuang sia-sia. Kalau sudah begitu, hanya penyesalan yang akhirnya didapatkannya. Itulah sebabnya doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon perlindungan dari kegelisahan dan kesedihan dan dari sikap lemah dan malas. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, khususnya warga Universitas Muhammadiyah Palembang, mari kita rengkuh masa depan. Mari kita berharap di tahun 2024 ini penuh dengan kemenangan, penuh dengan kesuksesan. Oleh karena itu, kesuksesan akan dapat diraih hanya dengan bekerja keras, tidak santai-santai. Mari mudah-mudahan kita terhindar dari sifat atau sikap qu'ud dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bangun Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Mari kita siapkan, kita majukan Universitas Muhammadiyah Palembang ini dengan rasa yang penuh tanggung jawab, kegembiraan, dan kebersamaan di antara kita semua. Nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.